Selamat sore Pak Rid dan teman-teman, perkenalkan nama saya Laurencia Agnes Kaki dengan NIM 21I20022, Prodi Nutrisi dan Teknologi Kuliner. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video reaction menjawab pertanyaan dari video presentasi dosen 1 dan 2 dalam tugas agama 11. Pertanyaan video presentasi dosen 1 yang pertama adalah, jelaskan profil kebencian dalam 5W1H. Kebencian merupakan suatu emosi yang dapat disampaikan melalui perkataan, perilaku, tulisan, yang dapat memicu suatu efek negatif. Efek negatif ini dapat terjadi karena adanya interaksi atau komunikasi antar satu pihak dengan pihak lainnya. Manusia perlu berkomunikasi atau berinteraksi dalam lingkungannya untuk mencapai suatu keidealan dalam kegiatan yang dijalaninya. Interaksi inilah yang dapat mengakibatkan efek negatif yang disebabkan oleh manusia. Karena melalui komunikasi, manusia dapat saling bertukar emosi seperti adanya rasa iri, dendam, amarah, dan lain sebagainya. Kebencian ini dapat ditularkan melalui komunikasi, yaitu manusia mampu menularkan berbagai macam emosi negatif kepada pihak lain. Kebencian dapat membuat manusia hidup dalam gelap, dan kebencian mencerminkan sikap tidak mengasihi Allah. Karena seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 19-20, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, habitus atau kebiasaan apa yang harus dilakukan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian? Menurut saya, kebiasaan yang harus dilakukan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian adalah manusia harus bisa mengendalikan diri sendiri untuk selalu hidup dalam damai. Karena yang bisa mengendalikan emosi adalah diri manusia sendiri. Sehingga nantinya ketika melakukan interaksi atau komunikasi dengan pihak lain, tidak terjadi penularan emosi negatif dari suatu pihak ke pihak lainnya. Manusia harus membiasakan diri untuk hidup penuh kasih damai dan mendatangkan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Seperti yang tertulis dalam Roma bab 14 ayat 17-19, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Maka kita diharapkan untuk membangun kedamaian, untuk menciptakan kerajaan Allah, baik di dunia ini maupun di hati kita masing-masing. Karena kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana manusia hidup damai meskipun ia harus berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian, atau cara agar tidak tertular virus kebencian? Menurut saya, manusia dapat hidup damai meskipun harus berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian. Salah satu cara manusia agar tidak tertular virus kebencian adalah hidup dalam kasih. Karena kasih dapat mengalahkan kebencian. Seperti yang dialami oleh Yesus saat ia dituduh dan diberi ujaran kebencian, Yesus meminta kepada Bapanya untuk mengampuni mereka. Yesus berkata dalam Lukas bab 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maka kita dapat memerangi kebencian dengan memiliki sikap saling mengampuni seperti apa yang dilakukan oleh Yesus kepada orang yang membencinya. Meskipun di dalam dunia kita melalui banyak kebencian, tapi Yesus berpesan supaya kita selalu hidup dalam kasih damai sejahtera. Seperti yang tertulis dalam Yohanes bab 16 ayat 33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh kasih damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Lalu pertanyaan presentasi dosen 2 yaitu, mahasiswa silakan membuat argumen untuk setuju atau tidak setuju dengan video ini. Video tersebut berisi peringkat negara yang memiliki tingkat perdamaian paling tinggi sampai paling rendah. Dalam video tersebut disajikan beberapa negara dengan populasi teisme dan beberapa negara dengan populasi ateisme. Lalu dihitung GPI atau Global Peace Index-nya. Terlihat dalam video tersebut bahwa tingkat perdamaian paling tinggi atau memiliki nilai GPI mendekati 1 dimiliki oleh negara dengan populasi ateisme tertinggi. Menurut saya, meskipun data yang disajikan memiliki hasil seperti itu, namun saya tidak setuju bahwa ateisme dapat membawa suatu negara memiliki tingkat perdamaian yang tinggi.
Terlebih sesuai dengan pertemuan sebelumnya, menurut saya adanya kepercayaan terhadap Tuhan mampu menjadi solusi bagi krisis kemanusiaan, terutama untuk menciptakan perdamaian yang dapat menjadikan dunia lebih baik. Agama dapat memengaruhi pola pikir dan pola tindak manusia untuk berpikir secara objektif dan tidak hanya memperhatikan kepentingan individu saja. Tuhan dapat menjadi pedoman hidup yang baik bagi manusia karena tidak ada manusia yang sepenuhnya benar. Sekian video reaction dari saya. Terima kasih.